Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya, Buyung, dosen Prodi Pendidikan Matematika STKP Singkawang. Pada video kali ini kita akan membahas, atau saya akan membahas maksudnya, bilangan rasional dan irasional. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bilangan bulat. Ya. Oke, bilangan irasional di sini ada persamaan. Ada 5x ditambah 3 itu sama dengan 0. Nah, persamaan ini dapat diselesaikan menggunakan atau penyelesaian bilangan irasional. Ya. Rasional maksudnya. Oke, himpunan semua bilangan rasional didefinisikan. Di sini ada Q sama dengan kurung kurawal A per B. A per B, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh, B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Setiap bilangan bulat merupakan bilangan rasional karena setiap bilangan bulat dapat dinyatakan dalam A per B. Dengan A dan B itu merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Jadi bilangan rasional ini dinyatakan dalam bentuk seperti pecahan ya, pecahan A per B. Oke, definisi kesamaan bilangan rasional. Ini, jika A per B dan C per D itu masing-masing merupakan bilangan rasional, maka berlaku hubungan. Di sini A per B itu sama dengan C per D, karena ini adalah kesamaan bilangan rasional. Jika dan hanya jika A dikali D sama dengan B dikali C. Ingat ya, A per B dan C per D itu merupakan bilangan rasional ya. Berlaku kalau misalnya A dikali D sama dengan B dikali C. Nah, definisi kesamaan bilangan rasional tersebut berguna untuk menyederhanakan dan menyamakan penyebut pada penjumlahan, pengurangan, atau pembagian beberapa bilangan rasional. Oke. Nah, di sini ada penjumlahan bilangan rasional. Oke, definisi. Jika A per B dan C per D masing-masing merupakan bilangan rasional, maka berlaku A per B ditambah C per D itu sama dengan A per D ditambah A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D. Jadi dikalikan ya. A dikali D kali silang B dikali C. Nah, dapat dikembangkan atau sifat-sifat penjumlahan rasional ya. Yang pertama, sifat ketertutupan penjumlahan bilangan rasional. A per B ditambah C per D adalah bilangan rasional yang tunggal. Artinya ketika kita menjumlahkan dua pecahan ini, A per B ditambah C per D, hasilnya juga bilangan rasional. Sifat yang kedua yaitu sifat komutatif penjumlahan bilangan rasional. Komutatif ini adalah sifat bisa ditukar. A per B ditambah C per D sama dengan, jadi di sini C per D-nya di depan ditambah A per B. Nah, ketika kita bolak-balik hasilnya tetap sama. Itulah sifat komutatif. Yang ketiga, sifat asosiatif penjumlahan bilangan rasional. Nah, di sini ada pengelompokan. Dalam kurung A per B ditambah C per D, tutup kurung ditambah E per F. Itu sama dengan A per B ditambah buka kurung C per D ditambah E per F. Jadi di sini dikelompokkan. Ya. Sifat yang keempat, sifat identitas penjumlahan bilangan. Identitas ya, ingat sifat identitas penjumlahan itu adalah 0. A per B ditambah 0 sama dengan A per B itu sama dengan 0 ditambah A per B. Mana 0 sama dengan 0 per M, di mana M tidak sama dengan 0. Nah, sifat inverse penjumlahan bilangan rasional. Pada setiap bilangan rasional A per B, ada bilangan rasional yang tunggal min A per B. Sedemikian sehingga A per B ditambah dalam kurung negatif A per B, tutup kurung ya, sama dengan 0. Itu sama juga dengan dalam kurung negatif A per B ditambah A per B.
Oke, itu sifat. Itu untuk penjumlahan. Sekarang kita masuk ke pengurangan bilangan rasional. Definisinya sama seperti definisi penjumlahan bilangan rasional tadi. Di sini, jika A per B dan C per D masing-masing merupakan bilangan rasional, maka berlaku hubungan A per B dikurang C per D itu sama dengan A per B ditambah dalam kurung ada negatifnya, negatif C per D. Nah, pengurangan bilangan rasional ini pada definisi di atas dapat dipandang perluasan pengurangan pecahan ya. Sebelumnya kita sudah membahas pecahan. Pengurangan pecahan dan dengan penyebut sama ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini jika penyebutnya sama ya. A per B dikurang C per D itu sama dengan A per B ditambah dalam kurung min atau negatif C per D tutup kurung sama dengan A per B ditambah dalam kurung negatif C per B. Sama dengan ya A ditambah negatif C per B atau sama dengan A dikurang C per B. Pengurangan pecahan dengan penyebut tak sama ditunjukkan. Kalau ini penyebutnya tidak sama, A per B dikurang C per D itu sama dengan, kita kalikan silang saja, A kali D per B dikali D dikurang kali silang B kali C per B per D. Jadi penyebutnya tetap sama ya, B dan D, BD, BD. Itu sama dengan A kali D dikurang B dikali C per B dikali D. Lanjut kita masuk ke perkalian bilangan rasional. Nah, sama seperti pengurangan dan penjumlahan, jika ada A per B dan C per D itu masing-masing tetap ya bilangan irasional, maka berlaku di sini perkalian ya. A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Ini berlakunya untuk perkalian. Nah, untuk pembagian bilangan rasional ini definisikan sama. Jika ada A per B dan C per D ini adalah bilangan rasional, nah, maka berlaku ya A per B dibagi dengan C per D itu sama dengan, ya udah di sini jelas kita kalikan silang saja. A per B dikali D per C, bisa dibalik antara C per D dibalik menjadi D per C. Nah, sehingga muncul sifat-sifat perkalian bilangan rasional. Nah, yang pertama, misal A per B, C per D, dan E per F itu merupakan masing-masing bilangan rasional. Nah, sifat yang pertama untuk perkalian, sifat ketertutupan perkalian bilangan rasional. Nah, di sini A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Nah, sifat ini kurang lebih sama seperti sifat penjumlahan tadi ya. Cara bedanya di sini adalah perkalian. Yang kedua, sifat komutatif perkalian bilangan rasional. Oke. A per B dikali C per D itu sama dengan C per D dikali A per B. Dibalik ya. Oke, sama seperti penjumlahan tadi. Begitu juga dengan sifat asosiatif. Ya, A dalam kurung A per B dikali C per D dikali dengan E per F. Itu sama dengan A per B-nya di luar ya. Dalam kurung dikali dalam kurung C per D dikali E per F. Sifat identitas perkalian. Oke, kalau tadi sifat identitas penjumlahan itu adalah 0. Nah, di sini sifat identitas perkalian itu adalah 1. Jadi A per B dikali 1 sama hasilnya tetap A per B. Nah, sama dengan 1 dikali A per B. Di mana 1 sama dengan M per N. Ya, M itu tidak sama dengan 0. Oke, lanjut ke sifat impas perkalian dengan bilangan rasional. Di sini ada A per B dikali dalam kurung B per A sama dengan 1. Nah, itu sama dengan dalam kurung B per A dikali dengan A per B. Oke, sifat yang terakhir yaitu sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan bilangan rasional. Di sini ada A per B dikali dalam kurung C per D ditambah E per F. Itu sama dengan A per B dikali ya C per D ditambah A per B.
dikali dengan E per F. Nah, itu adalah sifat-sifat perkalian bilangan rasional. Oke, di sini sifat urutan bilangan rasional, kita misalkan A per B, C per D, dan E per F masing-masing merupakan bilangan rasional. Nah, di sini ada sifat urutannya ada 4. Yang pertama sifat transitif kurang dari. Nah, jika A per B kurang dari C per D dan C per D kurang dari E per F, ini berlaku A per B itu kurang dari E per F. Nah, sifat yang kedua itu sifat kurang dari dan penjumlahan. Nah, jika A per B kurang dari C per D, maka A per B ditambah E per F kurang dari C per D ditambah E per F. Sifat yang ketiga yaitu sifat kurang dari dan perkalian dengan bilangan positif. Jika A per B kurang dari C per D dan E per F lebih dari 0, maka A per B dikali E per F kurang dari C per D dikali E per F. Nah, sifat yang terakhir, sifat kurang dari dan perkalian dengan bilangan negatif. Jika A per B kurang dari C per D dan E per F kurang dari 0, maka A per B dikali E per F lebih dari C per D di E per F. Oke, nah ini ada contoh sifat urutan bilangan rasional dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu pertaksamaan. Tadi ya, seperti saya contohkan tadi 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi bilangan rasional ini dapat membantu kita menyelesaikan pertaksamaan. Nah, contohnya x ditambah 3/5 itu kurang dari negatif 7/10. Nah, karena ini adalah pertaksamaan, ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan atau kita jumlahkan dengan negatif 3/5. Jadi x ditambah 3/5 ditambah dalam kurung negatif 3/5 itu kurang dari negatif 7/10 ditambah dalam kurung negatif 3/5. Nah, negatif 3/5 ditambah maksudnya 3/5 ditambah negatif 3/5 habis ya, sisa x, sehingga x kurang dari negatif. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Nah, hasilnya di sini 13/10. Nah, jadi negatif 7/10 ditambah dalam kurung negatif 3/5 hasilnya negatif 13/10. Contoh yang kedua, 2/3x kurang dari negatif 5/6. Nah, pertidaksamaan ini antara ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita kalikan dengan 3/2. Jadi ruas kiri kita kalikan 3/2 dikali 2/3x kurang dari 3/2 dikali negatif 5/6. Sehingga hasilnya menjadi x kurang dari negatif 5/4. Oke, itu tadi penjelasan mengenai bilangan rasional. Sekarang kita masuk ke bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal. Kalau tadi rasional itu A per B, tapi untuk irasional ini adalah desimal. Tetapi tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan ya, seperti rasional tadi A per B. Nah, bilangan bulat B tidak sama dengan 0. Oke, ini contoh. Jadi bilangan irasional ini akar 2, hasilnya itu 1,44 sekian. Nah, akar 3, ya. Nilai dari pi. Nah, biasanya kita gunakan nilai pi itu 3,14. Dan sebenarnya nilai pi itu panjang ya, 3,14 sekian, masih banyak dan tidak ada habisnya. Untuk E sama dengan 2,7128 dan seterusnya. Nah, itulah contoh dari bilangan irasional. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat bilangan irasional. Oke, sifat yang pertama sifat tertutup. Nah, sifat tertutup penjumlahan, apabila A dan B adalah irasional, maka A ditambah B itu juga bilangan irasional. Hasil akhirnya juga bilangan irasional. Sifat tertutup pengurangan, apabila A dan B bilangan irasional, maka A dikurang B juga bilangan irasional. Sifat yang kedua, sifat komutatif, yaitu sifat komutatif penjumlahan. Apabila A dan B adalah bilangan irasional, maka A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Itu juga bilangan irasional.
sifat komutatif perkalian untuk sifat-sifat bilangan irasional. Di sini ada A dan B bilangan irasional, maka A dikali B sama dengan B dikali A juga bilangan irasional. Oke, lanjut ke sifat bilangan irasional yang ketiga, ada sifat asosiatif. Nah, sifat dari asosiatif penjumlahan, apabila A, B, dan C bilangan irasional, A ditambah B dalam kurung B ditambah C itu sama dengan dalam kurung B ditambah A ditambah C, itu juga bilangan irasional. Nah, sifat asosiatif perkalian, kalau yang tadi adalah penjumlahan dan ini adalah perkalian, apabila A, B, dan C bilangan irasional, maka A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung B dikali A dikali C, itu juga bilangan irasional. Sifat yang keempat atau sifat distributif. Oke, apabila A, B, dan C bilangan irasional, maka A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Nah, berlaku juga yang kedua, di sini A dikali dalam kurung B dikurang C, maka dalam kurung A dikali B dikurang A dikali C, begitu yang seterusnya ya, pembagian dan perkalian. Yaitu adalah sifat distributif. Oke, sifat yang kelima yaitu sifat penghapusan. Apabila A, B, dan C bilangan irasional, maka A ditambah C sama dengan B ditambah C, maka A-nya sama dengan B. Begitu juga dengan A dikali C sama dengan B dikali C, maka A itu sama dengan B, dan seterusnya. Jadi ini adalah sifat penghapusan untuk bilangan irasional. Yang keenam itu sifat elemen identitas. Nah, sifat elemen identitas penjumlahan, apabila A bilangan irasional, maka A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A, itu hasilnya tetap A. Nah, sifat identitas perkalian sama ya. Apabila A bilangan nyata, maka A dikali 1 itu sama dengan 1 dikali A, hasilnya juga tetap A. Ya, sifat yang ketujuh, sifat perkalian dengan 0. Apabila A adalah bilangan nyata, maka A dikali 0 sama dengan 0 dikali A, itu tetap hasilnya 0. Sifat yang kedelapan, sifat inverse, yaitu sifat inverse penjumlahan. Apabila bilangan irasional, maka terdapat bilangan irasional lainnya, negatif A, sedemikian sehingga A ditambah dalam kurung negatif A itu sama dengan 0. Nah, ini untuk yang perkalian, sifat inverse perkalian. Apabila A bilangan irasional, maka terdapat bilangan irasional lainnya 1 per A ya, sedemikian sehingga A dikali 1 per A itu sama dengan 1. Nah, yang 9 sifat urutan, ada 3 di sini, sifat trichotomi, sifat transitif, dan sifat penjumlahan. Oke, sifat yang trichotomi yang di sini apabila A dan B bilangan irasional, maka hanya berlaku salah satu dari 3 kemungkinan. Berarti berlakunya salah satu aja, bisa jadi A lebih dari B, atau A sama dengan B, atau A kurang dari B. Nah, sifat transitif di sini apabila A, B, dan C bilangan rasional, A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Nah, di sini sifat penjumlahannya, apabila A, B, dan C bilangan nyata A kurang dari B, maka A dikali C kurang dari B dikali C apabila C lebih dari 0. A dikali C lebih dari B dikali C apabila C kurang dari 0. Nah, sini ya, perhatikan, dalam matematika biasanya bilangan rasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi, ya, tidak bisa dibagi, atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Seperti tadi saya bilang, akar dari 2, akar dari 3, nilai pi, ya. Bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B. Nah, kalau bilangan rasional bisa A per B, tetapi irasional tidak bisa A per B. Dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Oke, contoh yang paling populer dari bilangan irasional ialah tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Itu ada pi akar 2 dan bilangan E. Nah, di sini bilangan pi sebetulnya tidak tepat, yaitu kurang dari 3,14, tetapi 3,14 sekian-sekian. Masih banyak bilangan yang
di belakangnya dan tidak ada habisnya ya. Nah, begitu juga dengan akar 2. Akar 2 itu bukan 1,41 saja, tetapi masih banyak dan tidak ada habisnya ujungnya. Begitu juga dengan bilangan E. Bilangan E tidak hanya berhenti di ujungnya 18, tapi masih banyak bilangan yang seterusnya. Oke, itu tadi video mengenai bilangan rasional dan irasional. Semoga video ini membantu kalian memahami apa yang mau kalian pelajari. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.